Sebelumnya, selamat malam, kakak-kakak, abang-abang semuanya. Perkenalkan, nama saya Farid Zulfa Fakhrudin, biasa dipanggil Farid. Saya dari Jawa Tengah. Saat ini saya sedang melanjutkan S3 di Shanghai Jiao Tong University untuk program studi Power Engineering dari Fakultas Low Carbon College. Nah, sebelumnya eh, kemarin tuh Mas Akam ini ya menawarkan alumni Edinburgh, adakah yang mau memberikan sedikit informasi sharing session di eh, apa namanya portal portalnya ya kan. Jadi, mengingatkan saya karena tahun 2024 itu juga sempat struggle untuk mencari universitas. Jadi ya mungkin ini sekalian sharing session mengenai pengalaman ke teman-teman sekalian. Bisa dimulai Mas? Oke, boleh. Saya share ininya, PowerPoint-nya. Oke. Oke, silakan. Oke. Mau Mas share sendiri atau saya sharekan? Yang mana Saya baiknya, sendiri Mas? aja. Saya Oke, sendiri aja. silakan. Iya, silakan, Mas, silakan. Oke. Izin mulai ya abang-abang kakak-kakak. Eh, Jadi malam ini kita mau nge-share bagaimana caranya mencari supervisor, kemudian bagaimana caranya kita untuk mendaftar ke kampus. Em, di sini saya akan menjelaskan dibagi menjadi 6 bagian. Ada PhD application secara umum, kemudian tipe-tipe S3, kemudian balik lagi ke know yourself first untuk mengetahui sebenarnya apa sih tujuan kita untuk mendaftar S3 ini, kemudian bagaimana caranya meng-apply, fundingnya dari mana, dan yang terakhir bagaimana cara kita untuk memperoleh supervisor. Oke, bab pertama PhD applications. Nah, mungkin teman-teman di sini semuanya ada yang banyak ingin melanjutkan studi, lanjutkan ke S3 di luar negeri, tapi bingung harus mulai dari mana karena kadang-kadang kita juga mempertimbangkan ranking kampus, jurusannya apa, kemudian fundingnya dari mana, apakah perlu proposal gitu. Dan akhirnya karena stuck kekurangan informasi ataupun sumber eh, apa ya arahan ya, jadi kita tidak benar-benar untuk memulai gitu. Nah, dari di sisi ini saya akan membahas mengenai secara garis besar mengenai bagaimana sih cara kita mencari supervisor dan eh, mendaftar ke kampus. Jadi disclaimer teman-teman, karena saya juga masih mahasiswa baru, mungkin nanti ada keterbatasan informasi. Tapi di sini saya mencoba untuk memberikan based on pengalaman. Oke, mulai. Yang kedua ini tipe-tipe S3 teman-teman. Jadi S3 atau PhD di luar negeri itu ada tiga tipe. Yang pertama adalah University Based Admissions, ini kita mendaftar ke universitasnya. Kemudian yang kedua adalah Supervisor Based Admissions, ini kita daftar ke supervisornya. Dan yang ketiga adalah job vacancy. Nah, kalau yang kita daftar ke kampusnya itu sebagian besar ada di USA. Nah, kemudian kalau misalnya kita daftar ke supervisornya, itu ada banyak di negara-negara Asia, terutama Cina, Jepang, Malaysia gitu ya, ataupun negara Eropa kayak Inggris dan Belanda dan lain-lain. Australia juga termasuk yang supervisor best. Nah, kemudian ada juga tipe yang job vacancy. Jadi kita digaji dan kita daftar ke jurusannya. Ini biasanya dari negara-negara Skandinavia, Swedia, Norwegia, Finlandia, ada juga di Jerman dan Netherlands. Nah, ini secara garis umumnya. Kalau misalkan kita daftar di yang ke kampusnya terlebih dahulu, itu biasanya kita daftar lewat portal universitas. Nah, seleksinya oleh admission committee, kemudian supervisornya nanti baru ditentukan kalau misalnya kita udah masuk dan diterima di kampus tersebut. Nah, model-model seperti ini itu banyak kita temui di Amerika Serikat, kemudian beberapa negara Eropa yang memang programnya PhD TAF plus research gitu. Nah, kelebihan program seperti ini itu cocok untuk fresh graduate. Karena sistemnya jelas, terstruktur, tidak perlu kontak supervisor di awal pendaftaran. Tapi kekurangannya sangat kompetitif karena yang daftar banyak, kemudian topiknya kurang fleksibel karena eh, topik itu belum kita diskusikan kepada supervisor sebelum kita daftar. Jadi baru kita diskusikan setelah kita masuk ke kampus tersebut. Nah, kemudian yang tipe kedua, supervisor based admissions, ini ciri utamanya adalah kita mengkontak terlebih dahulu supervisor. Jadi supervisor yang akan menentukan apakah kita diterima di kampus tersebut atau tidak. Nah,
Kemudian kampus itu hanya proses administrasi. Jadi kalau misalnya supervisor itu waktu wawancara udah ngomong oke kamu diterima, seluruh proses administrasi, LOA dan lain-lain akan diurus oleh fakultas seperti itu. Nah, ini umum di UK, kemudian Eropa, sebagian besar Eropa kontinen maksudnya, kemudian Jepang, Cina, dan Australia. Nah, kelebihan model-model seperti ini tuh researchnya fit atau lebih kuat karena kita sudah didiskusikan terlebih dahulu sebelum kita apply ke universitas. Kita udah diskusi, kita udah interview dengan supervisor sebelum kita dapat LOA. Jadi memang supervisor udah oke, kita udah oke dan biasanya kan kita kalau misalnya mendaftar kan memang based on kemampuan kita. Jadi proposal yang kita buat itu memang berdasarkan dari eh, apa skill atau kedalaman ilmu yang memang kita kuasai gitu. Jadi ini biasanya lebih enak kalau misalkan kita mau penelitian yang sesuai dengan penelitian kita sebelumnya waktu S1 dan S2 seperti itu. Tapi kekurangannya ini kita perlu inisiatif tinggi karena kita harus mendapatkan supervisor terlebih dahulu. Jadi kita harus email, kemudian interview dan eh, kita harus siap proposal di awal. Nah, kemudian yang model ketiga ini ada job vacancy. Jadi modelnya seperti kita mendaftar kerja gitu. Nah, ini model ciri utamanya itu ada gaji bulanan, kemudian topiknya sudah ditentukan oleh fakultas. Jadi kayak model-model lowongan kerja tapi udah penelitiannya udah ada, lokasinya udah ada, durasinya udah ada gitu. Jadi kita masuk ke dalam grup tersebut untuk melanjutkan penelitian dalam grup. Nah, kelebihannya itu stabil finansial karena kita dibayar selama penelitian. Kemudian kontrak jelas, fokus riset tanpa memikirkan funding. Karena proyeknya udah ada dalam pembiayaan fakultas ataupun grup yang disponsori oleh supervisor. Tapi kekurangannya topiknya sangat spesifik. Jadi kita saat mendaftar, kita harus bisa memperkirakan apakah kita mampu untuk mengikuti arah penelitian dari grup tersebut. Kemudian kompetisi untuk mendaftarnya juga cukup ketat ya karena kita dibayar di situ, jadi mungkin banyak yang interest untuk masuk. Nah, ini tahapan-tahapannya. Kalau misalkan yang apply ke universitas, kita daftar ke universitasnya, upload dokumen, kemudian nanti interview, nanti LOA terbit. Kemudian kalau yang supervisor, kita cari supervisor, ketika supervisor udah oke, kita meeting, supervisor oke, lagi kemudian langsung LOA. Kemudian yang terakhir, job vacancy, ini kita cari dulu job vacancy di internet, di website kampus-kampus. Kita perhatikan ya, apa namanya, requirement-nya, kita submit applications, kemudian selection and interview, baru selanjutnya LOA keluar, bentuk kontrak. Nah, ini ya teman-teman sekilas model-modelnya ini kalau misalkan yang di atas ini tipe-tipe yang kita daftar ke kampusnya. Jadi kita buka di websitenya, kita cari tuh how to apply PhD program in Harvard misalkan. Nanti di situ ada tuh application deadline-nya, waktunya, timeline-nya, apa aja dokumen-dokumen yang perlu kita submit, kemudian enrollment yang terbuka apakah di ganjil atau genap bisa terbuka 2 semester atau bagaimana, atau programnya eh, modelnya seperti apa, nanti akan dijelaskan di dalam aplikasi website. Nah, kemudian yang tipe kedua, kita email ke supervisor. Ini kita emailkan seperti kita perkenalan, permohonan untuk pengajuan supervisor, kemudian kita melampirkan beberapa dokumen-dokumen penunjang seperti CV, kemudian ijazah dan transkrip, motivation letter, serta proposal. Kita kirimkan ke beliau, nanti kalau misalkan sekitar 1 bulan atau 2 bulan, dia akan membalas seperti itu. Nah, ini yang metode ketiga, ini kita cari di website kampus, kita buka websitenya, misalkan Lund University di Swedia, kita buka, kemudian nanti di sana ada kita buka fakultas, masuk universitas, masuk fakultas. Biasanya kalau udah masuk fakultas atau jurusan nanti ada kolom untuk vacancy PhD program. Itu ada banyak teman-teman. Di LinkedIn juga banyak tawaran dan biasanya topik-topik yang ditawarkan sudah spesifik. Jadi mungkin teman-teman bisa yang interest untuk masuk lewat model-model seperti ini bisa dibaca terlebih dahulu tipe-tipe topiknya seperti apa, apakah kita mampu atau tidak, bisa untuk mengapply seperti itu. Lanjut,
Dan ini tipe-tipe ini ya, tipe-tipe jawaban balasannya. Ini kalau misalnya mereka udah iya, oke, mereka bakal ngajak kita untuk eh, interview, biasanya lewat Zoom. Jadi kemarin saya ada pengalaman ya teman-teman. eh Kalau tipe-tipe yang di Eropa kayak Belanda, itu mereka minta proposal yang sangat detail. Jadi kayak em, metode, kemudian deadline, kemudian funding, kemudian rincian biaya penelitian kita, apa namanya, pengukuran apa yang bakal kita lakukan, alat-alat apa yang bakal kita lakukan, itu mereka minta spesifik. Seperti itu. Tapi kalau misalkan di Asia, sepengalaman saya itu tidak membutuhkan proposal yang spesifik itu. Nanti bakal digali lebih lanjut, biasanya di wawancara. Tapi eh, kalau misalkan yang tipe-tipe di Eropa sih menurut saya lebih enak ya. Mungkin nanti ada pengalaman dari Mas Akam ya. Kalau saya selama mendaftar, pengalaman di Eropa itu lebih membimbing karena mereka benar-benar bahkan sebelum LOA terbit mereka udah mau mengkonsulkan proposal kita. Seperti pengalaman saya di IH Delft yang terkoneksi dengan Twente University, dia benar-benar belum LOA keluar pun dia mau membimbing sampai 60 kali korespondensi, Mas. Jadi kayak sangat-sangat membantu. Jadi proposal finalnya pun bisa saya pakai untuk apply ke banyak universitas ya waktu itu. Jadi sangat enak. Tapi ya tergantung pertimbangan teman-teman ya nantinya. Oke, ini em, pengalaman saya juga ketika diwawancara. Jadi nanti teman-teman bakal diwawancara sekitar setengah jam sampai 1 jam. Bakal digali mengenai research interest, kemudian proposal, serta apa namanya, background akademik teman-teman semuanya. Nanti biasanya teman-teman juga bakal digali juga seputar tipe-tipe teman kalau misalnya lagi kerja gitu. Kalian tipe yang bakal kerja sama sama teman yang lain apa enggak gitu, apa kalian base-nya on research di laboratorium atau on project gitu. Kalau sepengalaman saya biasanya kalau yang di Eropa lebih nyari yang proyekan. Sedangkan kalau yang di Asia lebih ke yang research laboratori. Cuma nanti mungkin ada sudut pandang lain dari Mas Akam ya. Ini aku sempat dapat juga LOA dari 3 tempat, mungkin eh, karena sebar proposal waktu itu. Nah, kemudian baik lagi ya teman-teman, sebelum kita daftar, kita balik lagi ke diri kita sendiri. Apa sih tujuan kita menempuh S3? Karena setelah saya menempuh S3 pun agak, oh ternyata lumayan challenging ya gitu ya. Kita perlu memantapkan dulu niatnya. Mungkin ini bisa yang menjadi consider teman-teman ya. Yang pertama, apa background akademik teman-teman, jurusan apa yang teman-teman tempuh waktu S1 dan S2, kemudian apa yang mau teman-teman pilih saat S3 nanti. Kemudian apa topik yang benar-benar bisa saya kerjakan, memang memang benar-benar kita kuasain gitu. Kemudian skill apa yang kita punya. Nah, kemudian selanjutnya adalah target PhD. Apakah untuk akademik, apakah teman-teman udah kerja, kemudian ilmu yang teman-teman mau tempuh itu nanti akan dikontribusikan ke tempat kerja sebelumnya, atau teman ada kerja di pemerintah, itu mungkin bisa menjadi consider teman-teman. Yang terakhir adalah sumber funding. Ini paling krusial ya, sumber funding, karena S3 prosesnya panjang, penelitian butuh pembiayaan. Apakah teman-teman sudah siap untuk sumber fundingnya? Apakah dari pribadi, apakah dari support dari supervisor, dari kampus, dari fakultas, ataupun dari beasiswa di luar, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, kita mau menjelaskan mengenai how to apply. Bagaimana caranya kita mendaftar program S3. Ini mungkin secara garis besar ya teman-teman, apa namanya, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftar program PhD. Ada riset proposal sekitar 5 halaman, kemudian ada academic CV. Di sini mungkin bisa dijelaskan research interest teman-teman, kemudian jurnal-jurnal ataupun konferensi-konferensi yang pernah teman-teman lakukan ya selama di pendidikan sebelumnya. Kemudian juga topik tesis dan skripsi mungkin juga bisa dicantumkan untuk membuat supervisor
yakin ya kalau misalnya teman-teman punya rekam jejak penelitian sebelumnya yang relevan dengan grupnya dia. Kemudian juga teman-teman bisa lampirkan transkrip serta ijazah saat S1 dan S2. Nah, kalau misalkan yang transkrip dan ijazah ini kan ada beberapa kampus di Indonesia yang memang menerbitkan versi bahasa Inggrisnya. Tapi ada juga beberapa kampus yang tidak menerbitkan versi bahasa Inggrisnya. Itu teman-teman bisa pakai jasa penerjemah tersumpah. Itu banyak di Indonesia. Jadi teman-teman mungkin bisa siapkan dokumen-dokumen ini sebelum apply ya. Kemudian yang keempat itu English test seperti ya TOEFL atau IELTS dan lain-lain. Kemudian dokumen selanjutnya ada recommendation letters. Ini eh, kalau sepengalaman saya, kalau untuk mendaftar universitas atau jurusannya untuk mencari LOA, itu baiknya menggunakan recommendation letters dari supervisor kita waktu S1 dan S2 yang membimbing kita. Baiknya lagi kalau misalkan mereka sudah punya gelar S3 atau profesor itu sangat kuat. Nah, tapi kalau misalkan recommendation letters untuk cari funding, itu baiknya uh, selang-seling antara supervisor waktu kita pendidikan sebelumnya serta atasan kita di tempat kerja itu cukup menunjang. Apalagi kalau teman-teman kerja di pemerintahan, itu bakal menunjang sekali. Nah, kemudian yang terakhir adalah funding. Ini ini sebenarnya dicantumkan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Cuman sepengalaman saya saat wawancara, beberapa supervisor, calon supervisor, dia menanyakan funding. Apakah kamu sudah punya funding atau belum gitu? Karena eh, apa namanya kalau misalkan gimana ya? Misalkan kita contoh daftar LPDP gitu ya teman-teman ya. LPDP ada dua program, yang non LOA dan LOA. Nah, kalau kita pakai yang non LOA kan kita daftar beasiswa terlebih dahulu. Jadi kita udah punya eh, jaminan pembiayaan oleh LPDP. Nah, itu bisa dipakai teman-teman buat apply ke kampus-kampus dan supervisor waktu kita mengajukan permohonan bimbingan gitu. Karena kalau misalkan kita daftar udah punya jaminan funding itu akan memperkuat juga. Tapi kalau misalkan belum punya jaminan funding juga menurut saya tetap apply aja sih, berani-berani aja karena kesempatan ada banyak. Kadang-kadang beberapa universitas kalau misalnya kita kuat di research proposal serta academic CV-nya kita, jurnalnya kita banyak, kemudian eh, kita udah banyak ngikutin konferensi dan lain-lain, dia punya pembiayaan-pembiayaan lain kayak university scholarship, kemudian negara juga punya scholarship lagi, kemudian ada juga jurusan-jurusan juga punya scholarship yang terafiliasi sama industri gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan teman-teman belum punya funding, mungkin bisa diarahkan gitu. Oke, next, key funding. Kita bahas funding. Funding ya teman-teman. Ini ada banyak funding yang bisa kita tempuh. Ada MAXT, Fulbright, ada Turki, Burs Lari, juga Manaki di New Zealand, AAS, stipendium mengering dan banyak lagi. LPDP juga di Indonesia. Kemudian ada juga University Scholarship, Supervisor Project Funding. Ini juga eh, ada beberapa yang modelnya seperti ini. Kalau misalnya kita daftar ke supervisor atau supervisor interest sama eh, basic penelitian kita sebelumnya dan mereka yakin kita bakal mendongkrak grupnya dia, mungkin dia akan memberikan supervisor project funding ataupun jurusan-jurusan yang memang sudah terafiliasi dengan industri. Itu mereka kadang menawarkan juga. Oke, lanjut ke bab selanjutnya itu how to get supervisor. Bagaimana cara kita mencari supervisor. Nah, ini teman-teman, kebetulan eh, waktu 2024 saya punya pengalaman juga daftar LPDP tapi yang non LOA. Jadi kelabakan. Kelabakannya bingung cari supervisor dan cari universitasnya. Jadi alhasil saya tunda keberangkatan 1 tahun karena belum siap mencari kampus. Akhirnya inilah beberapa cara yang saya lakukan. Dan ini juga berdasarkan dari beberapa bimbingan ya termasuk dari Mas Ahkam yang sebelumnya. Yang pertama, teman-teman bisa cari lewat website universitas, silakan buka ke fakultas, kemudian research group. Di sini biasanya nanti bakal ditemukan model-model seperti ini. Langsung terpampang daftar supervisor-supervisor beserta dengan email, fakulti, dan field of research. Field of research ini mungkin yang teman-teman bisa notice, apakah field research-nya sesuai dengan field research kita sebelumnya ataupun yang ingin kita tempuh di S3. Jadi ini sangat menentukan. Nah, kalau misalnya kita udah cocok nih, oh kayaknya field research-nya sesuai, kita bisa email ke beliau
untuk pengajuan supervising. Kemudian langkah yang kedua bisa dilakukan melalui Google Scholar. Kita lihat dari paper, jurnal, dan konferensi. Kalau misalkan kita baca paper-paper, biasanya kan di bawah judul itu ada email-email ya, email-email penulisnya. Nah, kita ngeliat judulnya, terus kita baca abstraknya, kita baca jurnal statusulan, kok kita interest gitu, kita mau meneliti tentang ini juga. Teman-teman bisa email ke supervisor yang bersangkutan, karena kita tertarik dengan metode yang digunakan, mungkin kita mau elaborasi dengan metode yang lain, ataupun kita mau apa namanya, mau menggunakan metode tersebut di lokasi yang berbeda, itu bisa teman-teman ajukan karena kita tertarik berdasarkan penelitian supervisor di sebelumnya. Oke, cara yang lain itu ada LinkedIn. Teman-teman bisa buka di LinkedIn juga. Biasanya di situ ada supervisor-supervisor ya yang memberikan informasinya di situ, membuka peluang supervisor juga di situ. Kemudian yang terakhir ini yang paling kekinian dan menurut saya sangat membantu ya, using AI. Teman-teman mungkin bisa apa namanya, saya ingin mencari supervisor untuk jurusan ini, fakultas ini, dan saya akan meneliti mengenai eh, ini berdasarkan metode ini di lokasi ini. Biasanya AI akan membantu mencarikan email dan supervisor yang tepat gitu. Tapi sepengalaman saya kadang-kadang AI salah juga, bahkan sering salah. Jadi mungkin teman-teman bisa menggunakan AI sebagai alat bantu aja. Eh, Mungkin nanti ketika AI muncul nama-nama supervisor beserta emailnya, bisa teman-teman cross-check ke website kampus, website fakultas, dan website jurnal, website jurusannya, apakah memang benar gitu. Jadi eh, nggak salah kirim aja gitu. Oke, ini udah tadi. Nah, lanjut mungkin saya mau memberitahu mengenai bagaimana sih eh, penulisan proposal PhD yang eh, baik. Ini based on pengalaman ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya ada waktu sekitar 6 bulan mencari supervisor tapi nggak dapat dapat. Akhirnya saya ngirim proposal ke salah satu supervisor di Belanda, itu namanya Prof. Rosana Singhe, dari Twente University, dan dia alhamdulillah mau membantu saya untuk merevisi proposal saya. Jadi beberapa eh, bagian-bagian dari proposal itu kemudian saya revisi sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi apa, bagian-bagiannya itu ada judul pasti, kemudian abstrak, overview atau background, ini tinjauan pustaka dan literatur peer review, kemudian ada research gap, significance of study, ini juga dijabarkan. Ada research objective, research questions, expected outputs, methodology, benefit and challenges, funding, timeline, and references. Nah, eh dan model-model kayak gini, mungkin saya mau kasih contoh. Ini saya cuma ngikutin dari arahan dari supervisor sebelumnya ya, Prof. Rosana Singhe. Cuman karena waktu itu memang saya ada masalah terkait administrasi dengan universitinya di Twente, akhirnya saya membatalkan untuk melanjutkan kuliah di Twente. Alhasil eh, proposal ini yang saya buat bersama dengan Prof. Rosana Singhe, saya ajukan tuh ke beberapa kampus kayak RWTH Aachen, TU Munich, kemudian University of Tokyo, Shanghai Jiaotong University, Unimalaya, dan mereka merespon dan mengiyakan untuk menerbitkan LOA. Jadi mungkin teman-teman bisa jadikan ini sebagai acuan, eh, sedikit acuan mungkin ya, yang masih bingung untuk membuat proposal. Jadi di awal ada judul biasa, kemudian abstrak, kemudian kita kasih sedikit overview mengenai tinjauan pustaka, dari apa yang akan kita teliti nantinya. Kemudian ada koneksi dengan apa yang akan diimplementasikan. Selanjutnya research gap. Di sini kita jelaskan mengenai apa-apa saja yang diperbaharui atau apa-apa saja yang dirasa ini baru loh diterapkan di penelitian kita. Sesuatu yang inovatif, tapi juga nggak jangan-jangan inovatif kali, lebih ke based on
mungkin jurnal-jurnal sebelumnya yang dikolaborasikan seperti itu dan diimplementasikan. Kemudian ada significance, ini terkait dengan manfaat nantinya, apakah memberikan kontribusi pada scientific, methodological innovations, policy relevance, kebijakan yang akan diterapkan, memberikan kebermanfaatan, serta regional focuses. Nah, kemudian selanjutnya ada bagian research objective, seperti tujuan dari penelitian tersebut, pertanyaan dari penelitian tersebut, kemudian ada juga output yang direncanakan akan diberikan, seperti mungkin ada peta kebijakan atau rekomendasi, decision support to government, others, and then yang selanjutnya adalah metodologi. Nah, di metodologi ini kita jelaskan pendekatannya seperti apa, skupnya seluas apa, kita batasi penelitian kita biar lebih terprogram, kemudian eh, apa-apa saja yang akan diukur, parameter-parameternya, sumber datanya kita jelaskan terlebih dahulu, apa-apa saja yang akan kita gunakan, sumbernya dapat dari mana, toolsnya juga kita jelaskan, seperti itu. Kemudian ini perhitungannya yang akan kita pakai, ada juga ini tambahan parameter teman-teman dan potensi impact-nya, seperti analisis hasilnya. eh, Kemudian kita tampilkan juga kemungkinan stakeholders dan partner yang akan bekerja sama dengan kita nanti selama penelitian, serta eh, kemungkinan, keuntungan, serta eh, hambatan selama penelitian dilangsungkan, fundingnya dari mana, dan timeline eh, apa namanya penelitian kita berlangsung seperti itu. Nah, eh, jadi proposalnya rinci teman-teman. Tapi proposal-proposal kayak gini tuh gampang untuk diterima di apa namanya kampus-kampus ya. Terbukti. Sebenarnya saya nggak ngomong ini proposal saya ya, karena ini proposal dibuatin juga sama Prof. Rosana Singhe. Tapi berkat proposal ini saya diterima juga di Tokyo, Shanghai, Belanda, sama UNSW. Tapi mungkin bisa teman-teman contoh bagian-bagiannya. Oke, ntar kita kembali ke slides. Oke, Mas Akam, mungkin itu teman-teman sekilas presentasi dari saya. Saya lihat slide-nya udah habis. Mungkin bisa balik ke Mas Akam ataupun teman-teman yang mau tanya-tanya seputar materi yang sudah kita jelaskan atau di luar materi. Mungkin dari Mas Akam atau saya bisa menjawab. Terima kasih. Tes tes. Suara kedengaran Mas ya? Menurut Kedengaran suara saya? terdengar. Oke, terdengar ya. Oke, siap. Ya. Bentar. Saya pasang mikrofon dulu. Mikrofon saya lobet ternyata. Saya cas dulu ya. Bentar. Oke, ada berapa hal dulu yang mau saya klarifikasi, Kak. Setelah itu baru saya mungkin tampilkan slide saya sedikit saja. Saya persingkat karena in general Kak Farid sudah rinci menurut saya pribadi tadi. Uh, oke, so ini Belum terdengar, Mas? Hmm, belum terdengar.
Tes, tes, tes. Oke. Oke, Kedengar? oke, Ada apa ya? I don't know. Oke, let me try. Oke, tes. Oke, jelas ya. Oke, oke, jelas. tadi kayaknya ada beberapa hal kayaknya saya miss Mas. Mungkin Mas Farid jelaskan. Ya boleh mas. Heeh. Jadi kemarin sekarang fundingnya PDP ya sekarang Mas ya. Iya, Oke. Jadi kemarin terkait dengan funding dapat funding LPDP dulu atau dapat LOE dulu atau bagaimana kemarin Mas? Terkait fundingnya nih. fundingnya kemarin aku dapat yang non LOA dulu. Jadi daftar dulu LPDP-nya, dapat beasiswa, baru saya daftar kampusnya. Oke. Jadi saya tunda Jadi setahun. oke LPDP dulu baru kampus ya. Iya. Mm-mm. Oke. Nah, sebelum daftar LPDP itu sudah kontak supervisor, sudah dapat supervisor atau gimana Mas? Belum dapat sama sekali, baru daftar LPDP aja. Jadi Jadi baru belum mulai belum pencarian. Iya, oke. jadi memang waktu itu setahun itu benar-benar kesulitan. Jadi waktu ya, jadi waktu wawancara LPDP atau bahkan pendaftarannya Mas Farid belum kontak supervisor sama sekali ya? Atau Belum, sudah ada? tapi Sudah ada. belum ada kontak sama sekali. Cuman proposal sudah dibuat. Proposal yang awal, sebelum proposal yang dikonsultasikan bersama dengan Prof. Ross itu dibuat itu, saya sudah buat proposal awal yang Jadi temanya waktu sama. oke, nah, ini menarik ini Mas Pribadi, ini penting ini. Ini penting sekali. Jadi waktu wawancara dari tanya ya sama pewawancaranya Mas, bagaimana supervisor? What did you say? Nggak ditanya. Karena kayak gini, kalau yang di LPDP yang program non LOA lebih bakal digali seputar proposal penelitian, Mas. Asalkan nantinya pun eh, apa namanya penelitian yang kita lakukan waktu S3 masih sama dengan proposal yang kita masih satu bidang sama proposal yang kita ajukan waktu pendaftaran, waktu wawancara itu masih oke-oke aja. Oke, oh menarik ini. Jadi Mas Farid sama sekali tidak ada kontak calon supervisor, tidak cek-cek profil calon supervisor, langsung ke wawancara LPDP begitu Mas ya? Ya, Perlu clear dulu. ya, skolastik, substansi. Oke, berarti dan pewawancara LPDP sama sekali tidak tanyakan tentang supervisor ya, sama sekali langsung fokus ke proposal ya. Iya. Tapi Oke, kalau daftarnya non LOA itu memang kita sudah ngeplot jurusannya, Mas. Jurusannya apa, kemudian prospek universitasnya mau kita tuju apa. Cuman memang belum dapat LOA aja. Kita udah merencanakan untuk daftar di sini. Tapi kita belum uh, kontak supervisor dan kita juga belum daftar ke universitinya. Cuma oke, oh, oke, kemungkinan. oke. Jadi waktu daftar sudah list beberapa kampus. Misalkan kampus apa saja waktu daftar Mas di LPDP kampus apa saja yang disebutkan? Aku daftar University Malaysia, Mas. Oke, apa lagi? Cuma satu ya? Atau lebih Cuma dari satu satu ya. kampus Mas? Ini malah ya, Oh, karena waktu itu that's pesannya aku interesting. pengen ke Malaysia, cuman waktu udah lolos LPDP malah dari tempat kerja nggak izin di Asia Tenggara. Jadi barulah inisiatif untuk daftar. Oh, oke. Jadi pas wawancara tidak ada sama sekali ya tanya tentang kampus, calon supervisor Mas ya? 100% ya, kosong ya, enggak ya? Eh, Sebenarnya ada pertanyaan seputar ini Mas, seputar apakah kamu sudah sejauh mana langkah kamu untuk mendaftar di kampus tersebut. Sebenarnya walaupun saya belum Nah. daftar ke kampusnya, eh, saya belum membahas mengenai ini Mas, belum proposal, tapi saya udah tanya-tanya ke admission kampusnya. That's what I'm talking about. Ya. Itu yang karena LPDP itu normalnya Mas enggak no garanti sebenarnya enggak. Jadi beasiswa S3 itu tapi saya ini perclear dulu Mas nanti Mas Boleh? Farid yang koreksi saya kalau saya salah paham. Sepaham saya kalau S3 itu di mana-mana ya bisa dikatakan mungkin hampir wajib, tapi tidak 100% wajib. Saya punya teman Mm-mm. juga belum punya supervisor dapat S3 Fulbright juga bahkan juga Mas. Mm-mm. Tapi in general ya, beasiswa apapun itu kelas 3, LPDP dan Fulbright, saya pengalamannya di situ, yang lain saya rasa mungkin saja begitu. Normalnya kita sudah ada kontak-kontak ke pihak kampus ataupun calon Ya. supervisor gitu ya, mestinya. Ya. Tapi Mas Farid menarik ya, karena Mas Farid sama sekali belum kontak Kampus supervisor ya, cuma admisi aja ya. admission aja. Ya. Ya, dan waktu admisinya bilang apa Mas? Dan admisinya gimana jawabannya? Eh, Lebih ke ini sih Mas, apa namanya? Apakah topik apa namanya bidang saya ini masuk ke dalam jurusan ini gitu. Terus saya Hmm. juga udah simpen tuh kontak-kontak yang bisa saya hubungi nanti ketika saya dapat beasiswa. Perencanakannya ke mana-mana mana-mana, tapi belum sampai sejauh membahas proposal sih.
Oke. Kemudian pihak kampus bilang gimana Mas? Karena waktu itu by telepon bukan dari email, jadi kan Malaysia masih oke-oke aja sebenarnya. Bisa lah Melayu Hmm. lah dikit-dikit. Jadi kayak mereka ngasih informasi, eh, silakan hubungi ke sini, silakan hubungi sini, 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 sini. Itu aja sih Mas. Oh, oke. Dan mereka iakan ya bahwa proposal topiknya aman, bisa diterima, ada beberapa supervisor yang siap gitu ya. Iya, betul. Oke, mantap, mantap. Oke, nah kemudian setelah LPDP, kemudian baru mulai kontak supervisor ataupun daftar kampus Mas ya. Iya, baru tuh. Nah, berapa Saya, waktu itu berapa calon supervisor yang setuju atau Kak Mas Farid kontak berapa total gitu supervisor semuanya gitu overall kira-kira berapa total Mas oh, Mas Farid kontak ini calon. kayaknya ada kali 100 kali Mas. Saya sebar. Oh, banyak banget. Karena Nah memang ini saya, penting ini Mas, ini penting ini Mas, ya betul. ini yang penting Dulu ini. Orang harus tahu, orang kira kita kirim ke 10 calon supervisor, oh langsung semuanya tembus kita atau mungkin 55 minimal lah. Mas ya, kirim 100 ya, gila sih. aku ada seratusan karena memang memang niatnya nggak mau langsung berangkat ya Mas, kayak udah tunda aja setahun gitu karena memang belum punya LOA, jadi sambil setahun itu sambil nyari-nyari santai gitu, nggak yang buru-buru dan ngoyo banget itu. Jadi kayak sebar 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 sebar, awal-awal 3 bulan tuh cuma satu yang balas dari UNSW. Oke, jadi dalam 100 email dalam 1 bulan cuma satu yang balas ya. Ya enggak sampai 4 bulan 5 bulan kayak baru cuma satu yang balas. Nah terus Wah, eh, alhamdulillah yang kedua tuh Mas dapat supervisor Prof. Ros Rasing ini yang di Belanda tuh yang di Twente. Nah, dia ini baik banget mau ngebantu aku revisi proposal yang tadi itulah. oh, Nah, terus kayak dia mau nerima aku tapi harus eh, proposalnya diperbaiki ya sesuai dengan yang dia mau gitu kan. Jadi dia bantu susun itu sama rekan-rekannya di grupnya gitu. Bantulah aku susun tuh kan. Nah, tapi sambil berjalannya waktu, tapi ada masalah nih Mas karena saya nunda setahun. LPDP itu kan aturan berubah, nggak boleh pindah kampus yang range harganya itu jauh dari pilihan saya pertama. Itu range sempat apanya kacau. mas? Range Range tuition rankingnya, fee. tuition fee biayanya ya, Eh, ya, ya, betul Dia betul. sempat sempat ini sempat ngeblank sih ya rencana UNSW, dari kepegang nggak bisa dilanjut. Twente University sama IHE juga nggak bisa lanjut. Akhirnya saya pakai proposal yang udah dibuat itu sama Prof. Ros buat apply di Shanghai, Malaysia, Jerman. Jerman tuh RWTH sama TU sama Tokyo University, dan mereka ngebalas. Oke. Mereka nggak mereka mau. Cuman ya itu ya mungkin baik lagi itu bukan proposal saya murni ya. Tapi mungkin teman-teman yang lagi masih nyari-nyari, lagi struggle ya buat proposal, itu bisa jadi rujukan mungkin. Hmm. Ya, jadi ini ya Mas Farid, saya perbaiki lagi timelinenya. Jadi Mas Farid dapat ini ya kirim email ke seratusan dalam 4 sampai 5 bulan, cuma satu yang dapat. Berarti setelah 4 5 bulan itu yang satu dapat, Mas Farid email lagi, cari lagi ya sampai yang dapat yang beberapa akhirnya. Tapi Iya, itu setelah revisi proposal ya. iya betul. Jadi setelah revisi Setelah tahu proposal, hmm, setelah tahu Twente dan USW itu nggak bisa diproses karena ada aturan baru di LPDP di mana tuition fee yang lebih mahal dari pilihan kita di awal itu nggak bisa di accept. Saya baru cari tempat lain lagi, Mas. Oh, sebar lagi. dan itu sudah mudah ya dapat calon profesor, maksudnya dapat kampus. Iya, setelah itu tuh eh, karena mungkin proposalnya udah fix ya, dan kedua, waktu saya menyebar email yang blast di fase yang Yang kedua itu 100 itu memang ya, waktu yang libur ini kedua. Mas, waktu libur semester sih Mas. Jadi kayaknya Hmm, waktu-waktu supervisor lagi nyari student juga tuh kayaknya. ya, ya. Jadi banyak yang terima juga. Heeh. Libur-libur semester Oke. kayaknya mereka lagi banyak ini ya di kantor, buka-buka email gitu ya. Um, kalau I don't know, tergantung dengan dosennya mas. Justru kalau kami di sini, dosen kami di sini ya, kalau libur semester itu mereka biasanya on leave biasa bahkan. Oh iya, oh Mereka, beda-beda. ya betul serius. Bahkan sekarang itu kalau kita email ada balasannya bahwa saya sedang on leave. Kalau memang penting saya akan balas gitu. I will check my email regularly, tapi tidak intens gitu. Nah itu biasanya seperti itu mas. Jadi iya, tapi memang make sense. Pasti mereka juga cari-cari mahasiswa apalagi libur, nggak ada padat bagaimana tugas-tugas ini kan, nggak jadi make sense sih. Tapi yang saya mau tangkap di sini seberapa ini kan kerasnya perjuangannya Mas Mas Farid ya supaya teman-teman tak paham karena biasa ada teman-teman Mas itu
Mereka misalkan baru email mungkin satu dua orang sudah mulai ini, sudah mulai, aduh, kayaknya nggak bisa lanjut studi. Kayak gitu mas biasanya. Mereka Itu nggak kuat gitu ada timnya. aja, ada aja. Hmm. Jadi in total berapa, saya catat Mas, in total kira-kira kalau Mas Farid masih ingat berapa calon supervisor yang setuju untuk jadi pembimbingnya dan berapa LOE yang tembus in total? Apakah sama dengan oh misalkan supervisor 10 orang setuju alhasil LOE 10 juga atau mungkin supervisor 20 cuma LOE cuma terbit 10 atau gimana Mas? Kalau LOA yang terbit itu tiga mas. Oke. Empat empat. Twente University, IHI Delft, UNSW sama Shanghai Jiaotong. Eh, tapi kalau supervisor yang setuju itu ada UNSW satu, eh, RWTH Hmm, satu, RWTH, TU Muni, hmm. eh, IHI Delft, Shanghai Jiaotong, Tokyo University, sama di Unimalaya ada empat, 10 sekitar. Berarti sekitar 10 ya? Ya. Nah, ini juga penting orang teman-teman kita tahu Mas bahwa kalaupun calon supervisor dapat belum tentu semua dapat LOE gitu. Kira-kira pengalamannya Mas Farid gara-gara apa gitu Mas? Mas Farid sudah dapat calon supervisornya toh kok enggak tembus LOE-nya gitu. Kira-kira gara apa Mas? Kalau saya waktu itu karena memang buru-buru ini ya Mas, buru-buru untuk submit karena memang saya udah nunda setahun di LPDP, jadi saya buru-buru Hmm. waktu itu. Waktu itu bebarengan, apa yang accept, eh, yang mau untuk membimbing PhD itu ada bebarengan waktunya. Jadi saya eh, proses semuanya dan siapa yang paling cepat LOA terbit itu langsung saya submit ke LPDP. Kebetulan yang pertama terbit itu Shanghai Cotong. Jadi langsung saya submit. Dan ketika udah LOA ada keluar, saya submit, yang lainnya udah saya stop. Jadi nggak lanjut LOA-nya, udah nggak usah diterbitin. Oke, Gitu. nah kenapa ke Cina Mas? Tadi saya lihat ada juga yang di Australia gitu. Terlatih yang di Australia Mas ya. Mereka kirim LOE-nya. Ya, kalau yang kemarin pilihannya ini Mas, pilihannya Malaysia, Cina atau Jepang. Kebetulan yang paling Iya. cepat proses itu Cina. Jadi saya langsung kunci di Cina. Nah, kebetulan Oh, kalau misalnya jadi di Belanda, Jerman sama apa namanya? Australia. Australia itu tuition fee-nya udah terlampau tinggi. Jadi waktu saya ajukan ke LPDP, Oh, tolak walaupun dapat LOA. Jadi itulah. Mungkin teman-teman harus pilih-pilih dulu, baca aturan terlebih dahulu dengan rinci iya sama betul. fundingnya. Kebijakan funding itu hal baru itu Mas. Waktu angkatan saya itu sudah lama 2018-an waktu itu apa semua ke bawah. Mereka bahkan mengatakan bahwa kalian mau ke Oxford University, Cambridge, kami tidak peduli. Kami Itu, berapapun biayanya siap bayar. Itu LPDP dulu Mas. iya betul. LPDP Waktu sekarang sudah beda Mas. waktu 2024 tuh daftar masih boleh, Mas. Tapi saya nggak bunci, Mas. Saya tunda setahun, malah aturan berubah tuh. Kayak, aduh, ada penyesalan sih, tapi nggak apa. Ya Mas. Serius saya makanya LPDP itu dari dulu saya suka sekali itu prinsipnya dari awal mereka itu sebenarnya mereka tidak mau diganggu gugat oleh pemerintah gitu. Mereka maunya kami punya duit tapi nggak boleh diganggu gitu. Tapi ya itulah kalau ada campur tangan pemerintah biasanya seperti itu karena kan mengikuti dana-dana lain gitu. Nah, oke tapi itu ya mau saya sampaikan bahwa dapat LOA itu nggak gampang. Saya punya teman juga Mas, sementara apply juga masih siswa juga di Edinburgh juga. Dia sudah dapat beberapa calon supervisor, tiga so far. Supervisor sudah setuju, tapi apply kampusnya itu ribet gitu. Butuh waktu, nggak segampang itu gitu. Jadi teman-teman harus tahu ya, dapat supervisor tidak 100% kalian langsung dapat LOE gitu. Ya. Kemudian apa lagi yang saya cek tadi? Um, Ada oke, pertanyaan? oke, iya, wait mas. Ini berarti saya kayaknya nggak usah saya slide saya ya. Cukup saya rasa ini waktu kita sudah ini juga saya rasa. Dan untuk slide saya rasa sebenarnya sudah saya cover juga di YouTube cara mencari ini ya kontak kampus, cara mencari kampus, sorry, cara mengkontak calon supervisor saya sudah kasih di YouTube juga. Adapun cari calon calon supervisor tadi Mas Farid saya rasa sudah cover ya in general, so I think that should be fine. Kita bagus saja yang pertanyaan Mas ya, Mas Farid untuk Ya, boleh, boleh, Mas. memastikan kita ya. Oke, let me see. Oke, ada yang angkat tangan itu Mas Farid, Oh, mungkin silakan, bisa. Kak Ali. Ya, Iya Kak, selamat malam ke apakah kedengaran Kak? ya Ih, jelas. dengar.
Ya baik. Sebelumnya saya Alika. Saya posisinya saat ini sekarang lagi ongoing profesi kedokteran, Kak. Dan saya interest untuk lanjut S3 spesifik di Eropa, Kak. Dan sejauh yang saya tahu, di Eropa kan itu dia eh, tadi sesuai dengan yang dipaparkan, dia kita harus cari supervisornya dulu, baru proses selanjutnya. Terus yang ingin saya tanyakan adalah tadi kakak bilang bahwa untuk recommendation letter itu kita bisa dapat dari pembimbing kita waktu S1. Nah, pertanyaan saya adalah pertama, bagaimana kalau misalkan pembimbing kita itu backgroundnya berbeda dengan research research interest kita, Kak? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin tanyakan juga Kak, Kak Farid ini persiapannya berapa lama untuk menyiapkan dokumen-dokumen PhD application itu Kak? Terus modal bahasanya pakai IELTS atau apa Kak? Dan skornya kalau boleh tahu berapa Kak? Itu yang kedua Kak. Saya izin tanya lagi Kak. Terus yang ketiga, Itu yang terus terakhir ya. oh, iya Kak. Em, itu tadi sempat dibahas tentang supervisornya itu libur ya Kak. Itu bagaimana kita tahu waktu liburnya mereka itu Kak? Libur semester ya tadi kalau nggak salah. Terima kasih Kak. Ya, oke terima Oke, kasih. silakan Mas Farid. Coba-coba ya Bang. Yang pertama itu, oh ya, untuk recommendation letter. Tapi setahu saya ya, kalau misalkan kita daftar ke kampus-kampus itu, requirement itu recommendation letter itu nggak fokus ke misalkan ke S1 atau S2, nggak. Lebih ke academic background atau misalkan apa namanya professional background gitu. Jadi kita pilih-pilih aja yang memang paling nyambung dengan jurusan yang kita tuju. Jadi nggak terpaku pada harus S1, S2, nggak. Misalkan teman-teman punya kenalan atau pernah ikut conference mungkin itu juga bisa lebih menguat kalau misalkan, tapi lebih prioritas mungkin yang udah S3. Kalau misalnya kita mau S3 ya S3 atau yang udah profesor itu mungkin lebih lebih menguatkan teman-teman gitu. Terus Oh, lebih yang menguatkan yang S3 ya Kak. ya Meskipun terus dia dari bidang yang berbeda dengan research interest kita ya Kak. eh, yang yang tahu kita sih, yang udah pernah mungkin yang lebih yang pernah kerja bareng kita, yang pernah membimbing kita itu kan dia bisa menulis dengan rinci eh, apa namanya tipe kita seperti apa, kemudian apakah kita sebenarnya kompeten atau tidak, itu kan lebih lebih natural yang isinya gitu, itu lebih bagus. Oh, baik Kak. Mm-mm. Yes, tambahkan situ Kemudian mungkin Mas untuk Farid yang IELTS terkait yang IELTS itu 7 sih. Itu 7 itu udah paling udah aman sih kayaknya. Tapi ini sih teman-teman, aku punya pengalaman. Beberapa supervisor itu nggak, misalnya nih, kita mau daftar bukan yang tipe satu ya, yang bukan ke kampusnya dulu. Kita daftar yang ke supervisornya dulu. Itu lebih fleksibel sih. Dia nggak bakal nanya, dia nggak nanya apa namanya requirement IELTS kita berapa dan lain-lain. Yang penting proposal kita connect sama dia, dia mau apa ngambil kita ke grupnya dia itu. Kadang-kadang dia nggak ngelihat IELTS kita berapa sih. Tapi juga jangan yang jauh-jauh banget. Mungkin ya 6 6,5 itu masih aman gitu. Nah, terus kalau yang ketiga tadi pertanyaan apa ya? waktu libur Mas. Oh, Cara tahunya waktu libur. bagaimana? Ini cuman pengalaman sih, Mas. Karena beberapa kali saya ngirim waktu hari eh, kuliah biasa, waktu-waktu kuliah itu eh, jawabnya agak lama. Tapi kalau waktu libur itu mereka agak cepat untuk balasnya. Mungkin karena mereka masuk tapi nggak lagi sebagai dosen ya. Maksudnya nggak ngajar gitu ya. Jadi mereka punya waktu luang untuk ngecek email gitu. Tapi mungkin ada Mas Aham ada tambahan Iya. informasi mengenai itu Mas. Karena berbeda ya di Eropa ya. Ya, saya tambahkan mungkin ya. Tadi terkait dengan recommendation letter, ya Mas Farid sudah sampaikan. Yang penting sebenarnya itu yang paling kenal kita gitu sebenarnya. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai misalkan kalian punya dua opsi misalkan ya. Oh, satu rektor, semua orang mungkin Indonesia kenal. Yang kedua, saking parahnya mungkin ya, saking rendahnya, mungkin kita katakan dia S2 gitu, belum S3 gitu. Kalau tapi kita akrab banget, dia kenal sekali kita, maka pilihlah yang S2 itu tadi. Jangan pilih yang rektor gitu. Kalau misalkan itu ya, jadi penting itu sebenarnya supervisor yang kenal kita. Kalau ada S3 lebih bagus, karena kalau S3 ya paling bagus, idealnya mereka sudah bisa nilai, oh ini siswa saya yang pernah saya ajar,
sudah siap untuk S3 kan. Saya pribadi sudah S3 sebagai pemberi rekomendasi kan gitu. Sementara kalau yang S2 mungkin mereka masih belum terlalu tahu bagaimana sih nanti S3, apakah kamu sudah siap untuk S3. Jadi make sense ya. Cari yang paling akrab dan cari yang S3 sebagaimana tadi Mas Farid sampaikan. Saya cuma jelaskan pentingnya gitu. Nah, terkait dengan waktu libur, in general sama kok dengan kampus Indonesia. Saat ini di kampus kami Mas sudah nilai masuk hari Jumat kemarin, sudah terakhir. Itu sudah ya hari Jumat yang kemarin. Sekarang kan sudah hari Rabu, hari apa sekarang? Hari Minggu lagi ya. 1 minggu lalu, seingat saya. Itu sudah sama kok. Jadi in general mirip kok dengan Indonesia akhir-akhir semester. Kalaupun untuk memastikan kalian bisa masuk ke ini Google aja langsung, sebutkan nama kampusnya, misalkan nama kampus tadi. Contoh kampus saya misalkan Washington State University. Kalian ketik Washington State University semester kalender gitu. Atau semester kalender of Washington University. Biasanya langsung kelihatan kalendernya di situ. Kalian bisa lihat, oh ini hari terakhir kuliahnya, hari terakhir masuk nilainya, dan lain gitu. Kelihatan kok. Jadi engineer sama dengan kampus Indonesia. Dan kalau mau memastikan, cek kalender di Google aja di kampusnya. Langsung ada kelihatan. Oke? Jawab ya, saya rasa Mas Farid. Gitu. Tadi Ya, ada lagi, tadi eh, saya angkat tangan. Gimana Mas Farid? Sorry. eh, mungkin lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Kak Iya, Andy. Halo Kak Akam dan Mas Baik Farid, Kak, terima perkenalkan kasih nama banyak. saya. siap sesama Siap. Mas Ali. Perkenalkan nama saya Farid dari Makassar. Sama saya Farid juga. ingin tanya, saya ingin tanya, kadang beberapa supervisor punya current research, bagaimana caranya menyesuaikan dengan proposal yang telah kita buat? Atau memang dikirim aja dulu proposal kita tanpa menyesuaikan dengan current research supervisor? Thank you. Em, kalau saya milih supervisor itu yang memang connect sih Kak, yang memang connect sama apa topik penelitian kita sebelumnya dan penelitian kita yang akan kita kerjakan. Jadi eh, akan memudahkan kita. Cuman kalau misalkan kakak punya, kalau saya ya, kalau pengalaman saya nggak mau apa namanya penelitiannya itu fokusnya ke supervisor atau dosen kita ya, tapi lebih ke kemampuan ke saya pribadi karena nanti yang ngerjakan tetap saya sendiri. Jadi kalau memaksakan mengikuti current research dari supervisor itu eh, nanti nanti kakak kalau udah jalanin agak sedikit berat karena supervisor mungkin akan lepas tangan karena membimbing itu hanya mengarahkan seperti ini tapi nggak terlalu dalam sampai ke metodologi seperti itu Kak. Jadi kalau saya sih versi amannya lebih baik kakak eh, lebih mengutamakan eh, apa namanya kedalaman keilmuan kakak aja dituangkan dalam proposal, jangan ngikutin ke supervisor. Justru kita yang mencari supervisor yang sesuai sama penelitian kita gitu. Mungkin Iya, ada tambahan Mas Akam? oke. Saya tambahkan. Ya, memang penting sekali ya. Salah satu alasan kenapa biasa supervisor menolak kita atau mereka tidak mau jadi supervisor ya untuk kita, karena keahlian topik mereka, minat, interest mereka. Jadi ahli dan minat sebenarnya beda gitu. Jadi misalkan gini, selama misalkan in general ya, misalkan si dosen A ini, soal aja misalkan nama dosennya misalkan Michael, contoh ya, dosen Michael. Selama ini dia ahli di bidang A, tapi kebetulan tahun ini ya, atau mungkin berapa tahun terakhir dia sudah mulai minat ke B. Kayak dia ahli di A, dia minatnya ke B. Sementara kita topik kita mungkin maunya ke A, tapi dia sudah tidak minat lagi, minatnya ke B gitu. Nah, idealnya sebenarnya kalau kita bisa mengikuti minatnya dia ke B dan itu sesuai dengan ahli kita, seperti Mas Faris sampaikan, itu yang ideal sebenarnya, itu bagus sekali tuh. Mereka biasanya siap mau jadi profesor kita. Kalau misalkan sesuai dengan minat interestnya yang saat ini gitu ya, kan karena kadang penelitian itu dosen itu sudah mulai meninggalkan penelitian dulunya gitu, karena dia merasa sudah cukup gitu. Jadi boleh jadi tetap dia mau bimbing di situ, tapi boleh jadi juga mereka fokusnya ke yang minat. Tapi di sisi lain, kalian juga harus lihat keahlian kalian gitu ya. Kalau kalian interest juga ya dengan ahli, karena ya tadi Mas Ali sampaikan S3 itu betul-betul seperti itu. Dosen itu apa ya kita katakan, supervisor itu kayak kita yang menjadi ahli sebenarnya gitu. Dan when you are working on your research, kalian akan merasa you are very stupid. Ini umumnya orang katakan kita ini bodoh, tapi kita nggak tahu juga mau konsul kemana. Supervisor kita juga tidak tahu gitu. Bahkan kalau Ya, saya pribadi, kadang kita merasa karena kita lah yang lebih tahu gitu tentang penelitian kita. Supervisor kita no, ya, they don't know it. Seakan-akan gitu. Mas ya. Farid gimana? Merasa nggak gitu?
Betul, betul sekali Mas. Jadi kayak setelah dijalani ternyata, supervisor itu membimbingnya itu terbatas. Jadi nggak sedalam waktu kita S2 sampai metode. Mungkin kita bakal dibantu gitu. Kalau S3 tuh nggak. Jadi sebisa mungkin sih kalau Kak Andi ya mau memilih supervisor lebih baik yang memang uh, best proposal Kak Andi sukai gitu. Kuasai karena Kakak Kandi memprediksi nih kayak penelitian ini aku bisa lakukan sendiri gitu, even tanpa supervisor. Supervisor hanya membimbing gitu. Itu lebih aman sih Kak. Sehingga nanti kalau misalnya Kandi udah melalui proses eh, PhD itu nggak kesusahan. Iya, iya. Tapi di sisi Setuju lain sih. hati-hati juga, ya. Kalau kalian terlalu memaksakan juga topik kalian dan topik kalian kebetulan topik yang tidak begitu penting bagi orang luar, karena begitu saya kemarin Mas Farid, saya ingat sekali tuh, Iya. waktu daftar pertama kali daftar S3, saya kayak buat proposal sudah sesuai dengan minat saya tentang waktu itu kurikulum Indonesia. Ada dari sekian puluhan email saya email, cuma satu satu orang kan yang balas waktu itu, yang positif. Bayangkan puluhan. Nah, Iya. tapi setelah itu saya mulai pelajari, Mas. Saya mulai pelajari, belajar banyak pengalaman gitu. Dari dosen saya juga waktu S2. Ternyata paling aman itu kalau kita mengikuti minat mereka. Setelah saya mengikuti minat mereka, saya fleksibel dan dengan topik spesifik. Saya cuma kasih bahwa tema saya itu di sekitaran ini gitu. Ini minat saya, tema. Hmm. Adapun topiknya saya mengikuti. Saya mengikuti dosennya. Alhasil, hampir semua Mas yang saya kirim email itu udah balas semua positif semua waktu Oh itu iya. waktu mau daftar pulberat ya hampir semua jadi dari situ itu pentingnya jadi satu sisi kalian harus lihat keahlian kalian sisi lain juga keahlian dan ini ya minat kalau saya pribadi sebenarnya lebih ke minat yang penting kalian minat karena kalau tidak minat nanti pas S3 kalian kerja penelitian itu habis kalian dan ganti topik itu umum juga Mas. Saya Sekali. kemarin ya saya ganti Iya. topik juga waktu itu dan waktu itu saya topiknya data analytics atau learning analytics waktu itu waktu mau S3. Pas setelah S3 AI sudah mulai muncul, dosen saya sarankan pindah ke AI. Akhirnya saya pindah ke AI. Tapi masih dalam tema yang sama. Jadi minat saya masih kuat di situ. Yang bahaya Oke. kalau temanya berubah itu yang bisa Oh, ya bahaya ini gitu. benar juga sih. Minat kalian juga bisa dipertimbangkan ya, asalkan punya keinginan kuat untuk belajar di minat baru itu. Itu Betul. kalau berani untuk keluar itu punya apa namanya komitmen untuk mempelajari minat baru dengan serius, dengan mandiri. Itu penting. Ya, betul betul Mas. Karena kalau tidak bayangkan 6 jam per hari cuma berhadapan dengan hal itu gitu. Kalau kalian bosan, hai gawat itu. Ya, Ya, Permisi mungkin Kak. dijawab Kandi. Ya, ya Iya Kak. Iya silakan. permisi. Kebetulan tadi pertanyaannya pertanyaan dari Kak Farid Kak, bukan saya. Saya baru mau oh iya, bertanya itu Kak. oh paham paham Oke, paham. Oke Saya oke. nggak silakan mau. silakan. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Farid dan Kak Ahkam karena sudah membuat apa namanya program ini yang sangat bermanfaat bagi kami tentunya. Pertanyaan saya Kak terkait dengan persyaratan administrasi. Itu kan ada akademik CV ya tadi yang sudah disampaikan. Nah, di Hmm. akademik CV itu kan termasuk profiling dan essay ya Kak, setahu saya. Nah, untuk di profiling sendiri, ketika kita mau daftar LPDP kan kita ada menjawab beberapa pertanyaan yang ada di akun pendaftaran gitu ya Kak, seputar kelebihan, kekurangan, momen membanggakan, nggak membanggakan, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan alhamdulillahnya tuh kemarin saya juga award di LPDP untuk program S2 Kak. Nah, ini rencananya saya ingin melanjutkan ke program doktoral. Pertanyaan saya untuk profiling sendiri, apakah saya bisa menggunakan poin-poin yang sama dengan apa yang sudah saya cantumkan sebelumnya ketika menjadi award di LPDP S2? Misalnya poin di kekurangan kelebihan saya ambil di poin yang kemarin di apa namanya? Pada saat saya ingin mendaftar. Apakah itu Hmm. tidak masalah ataukah saya harus merubah ke poin yang lainnya gitu Kak. Kemudian yang kedua Kak terkait esainya sendiri untuk program S2 kemarin esai saya itu berfokus kepada kontribusi. Jadi saya fokusnya di kontribusi apa yang telah
dan kemudian yang akan saya lakukan ke depannya. Nah, pertanyaan saya Kak, sehubungan dengan pendaftaran program S3 ini, saya mohon penjelasan Kak, apakah fokus konten esai yang diharapkan untuk jenjang S3 ini masih mengacu pada kerangka kontribusi yang sama kah, ataukah mungkin terdapat kerangka kontribusi atau mungkin penekanan dari segi akademik yang berbeda gitu Kak. Mungkin hanya itu Ya, Kak dari saya. Terima kasih. oke, terima kasih Kandi. Mau nanya lagi Kak, ini untuk konteksnya pendaftaran kampus atau pendaftaran LPDP Kak? LPDP-nya Kak, yang untuk Oh, akademik pendaftaran. CV. Heeh. Oh, pendaftaran LPDP. Kalau pendaftaran LPDP, em, mungkin diperbarui ya dengan apa namanya? Dengan eh apa ya, data-data terbaru Kakak. Kalau misalkan Mm-mm. dibandingkan dengan yang S2 pasti ada perbedaan. Kemudian kalau misalkan kayaknya kalau untuk S2 dibayarkan LPDP, kemudian S3 lagi dengan LPDP, Ya. kemudian topik penelitiannya kayak udah terpisah ya. Kita mau pindah topik lain, kita mau pindah jurusan juga itu udah beda kasus ya kayaknya. Kayaknya nggak masalah sih Kak. Eh, Kemudian kalau ya. mungkin kalau tapi kalau untuk daftar kampus mungkin bisa bisa dipersempit data-data yang kita sampaikan di CV kita itu cukup yang kayak jurnal, kemudian topik tesis, topik interest, kemudian kayak data-data eh, pendidikan kita sebelumnya itu yang sih yang lebih penting. Untuk konferensi mungkin kakak itu bisa dicantumkan yang penting karena setahu saya kalau CV yang di LPDP itu banyak dan padat ya. Maksudnya banyak banget itu berlembar-lembar ya. Kayaknya kalau untuk daftar ke kampus itu cukup satu lembar atau dua lembar aja, Kak. Tapi kalau LPDP ya bisa disesuaikan dengan format yang diminta sih, Kak. Karena setahu saya CV dan esai yang ada di LPDP itu udah bentuk kolom-kolom kita isi di website dan isinya memang eh, sudah template gitu. Menjawab nggak kan, Di? Maaf. Iya, iya, iya Kak. Iya, terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak Farid. Kak Ya, Akam. Oke, sama-sama. Ya, oke. Jelas ya kalau nggak ini. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan? Baik. Aman semua nggak ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup Kak. Oh masih ada Kak Riris. Segera akan tanyakannya sebelum saya tutup 3 menit lagi. Saya harus segera. Ah, Oke silakan Kak Riris. saya ada beberapa pertanyaan. Jadi tadi saya agak internetnya nggak apa namanya terganggu. Jadi saya mau tanya. Jadi tadi pakai ijazah hasil terjemahan ke bahasa Inggris dari universitas di Indonesia itu bisa ya? Atau tetap perlu ke penerjemah tersumpah? Oke. Oh ini eh, tadi saya mau klarifikasi juga ini. Oke silakan Mas Fadi jawab dulu. oh, Baru saya aduh, ini Mbak. ini kasusnya ini kebetulan kan beda versi ya Kak. Ada kampus-kampus di Indonesia yang memang sudah menerbitkan ijazah dan transkrip yang berbahasa Indonesia sekaligus yang Inggris juga. Maksudnya versi bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan. Tapi ada juga kampus-kampus yang tidak diterjemahkan. Jadi mungkin bagi kampus-kampus yang tidak menyediakan versi terjemahannya itu bisa menggunakan penerjemah tersumpah. Itu sih Kak. Ya, kalau pengalaman saya Mas Farid, saya butuh penerjemah tersumpah itu cuma waktu S2 di UK waktu itu. Dan itu pun juga sebenarnya imigrasi aja minta. Ingat Oh saya ya. waktu itu. Iya, imigrasi ingat saya waktu minta itu. Untuk kayaknya itu pun juga waktu itu cuma apa ya. Pokoknya ada beberapa yang mereka minta untuk penerjemah tersumpah. Itu pun UK aja Mas. Australia tidak ada penerjemah tersumpah. Amerika juga tidak ada. Bahkan untuk ijazah dan transkrip saya itu, saya sendiri yang translate, Mas. Sendiri yang translate. Cuma setelah saya terjemahkan, saya kan orang bahasa Inggris kan, jadi I know ya gitu. Saya Ya. ke kampus saja langsung ke dekan minta tanda tangan. Ke jurusan apa ke Oh, dekan semua tanda tangan. Selesai sudah. Jadi itu terus saya pakai sampai sekarang. Saya sendiri yang terjemahkan oh, ijazah dan transkrip satu saya. Dan saya sendiri yang bawa ke jurusan untuk minta tanda tangan. That's it. Saya nggak perlu ini. Jadi sesuaikan aja Kak. Kalau memang mereka minta benar terjumpa, ya pakai. Kalaupun tidak, enggak usah gitu. Tapi kalau misalnya menurut kalian, sekalian lah urus satu kali aja penerjemah tersumpah, ijazah, transkrip semuanya. Nanti biar kalau sudah ada penerjemah tersumpah sudah aman itu, semua berlaku semua, paling aman sebenarnya. Cuman ya berbayar gitu. Kalau mau hemat, ya cara saya kalau nggak mau ribet, ya
penerima tasawuf aja, kalau saya urusan langsung gitu. Siap, siap. Ya. Oke. Ada lagi yang oke. Tadi Mas Ali lagi ini bertanya, makanya minta lagi misalnya sudah profesor maka harus dua dulu baru tiga untuk kampus di Eropa. Mas Farid mau jawab itu? Nah, ini mungkin terakhir Mas Farid. Ada Bisa Mas kembali ke dulu Ali saya ini saya lihat. harus Iya. coba dulu harus baru tiga Kak untuk kampus di Eropa biasanya Kak. Kalau untuk ini kedokteran ya Kak atau apa sih? Iya, kedokteran profesi maksudnya gimana Mas? Maksudnya satu masih satu ya atau bagaimana itu profesi? Yang koas ya atau gimana? Saya nggak terlalu hafal sistem dokter. Tapi Koas, em, koas ya. ada sih Kak teman-teman aku yang kedokteran juga yang kalau kalau di LPDP ada kan fellowship yang jalur jalur fellowship itu mungkin bisa dipakai yang memang udah kerja sama sama kampusnya gitu. Kemudian kalau teman-teman aku yang di sini di Shanghai ada juga beberapa kedokteran tapi dia pakainya dari ini dari beasiswa dari kampusnya gitu. Jadi dia searching di websitenya, kemudian ada pendaftaran untuk eh, apa namanya S2. Jadi dia udah S2 atau S3 ya? Kayaknya dua-duanya deh. Ada yang fellowship juga, tapi dia dapat beasiswa dari kampusnya gitu Kak. Ini Eropa dan US ya. Iya. Kalau Eropa Mas, US aku belum tahu Kak. Mungkin Bang Akam bisa menjawab. apakah ini menarik? Saya kira ini pertanyaannya terkait apakah sebaiknya spesialis dulu atau baru S2 atau sebaliknya. Ini malah pertanyaan S2 dulu baru S3. Jelas pasti S2 dulu baru S3 kan? Nggak mungkin langsung S3 kan? Saya nggak paham. Enggak. Ya pasti S3 gitu. S2 dulu baru S3. Tapi memang ada beberapa kampus di US, di UK yang pernah saya dapat, di US atau saja juga ada mungkin begitu, yang bisa dari S1 langsung S3. Biasanya gitu kan Mas. Mas Farid di kampusnya ada nggak kasus seperti itu? S1 langsung S3. Ada S1 dan S3, cuman aku belum pernah Iya, ada yang S1 langsung ke S3, tapi kayak kalau di Indonesia namanya PMDSU mungkin ya, yang S2 S3-nya dirangkap 5 tahun 6 tahun gitu langsung selesai. betul. Tapi itu untuk jurusan-jurusan yang kayak eksakta sih, atau ya jurusan-jurusan umum. Cuman kalau untuk yang kedokteran saya belum pernah dengar sih Kak S2 dan S3 digabung. Iya. Cuman Ya, kalau untuk jadi jurusan-jurusan umum hmm, beberapa kali nemu S2 S3 digabung. ya, ya betul. Jadi tergantung kampusnya Kak ya. Sekitar tadi Pak, ditanyakan masalah spesial itu. Kebetulan saya punya siswa juga yang saya katakan tadi, dia saat ini sudah wawancara ke Manchester University, ke Glasgow, ke Oxford University juga. Dia sudah S2 kemarin juga di Glasgow dan sekarang mau S3 dan dia bingung antara S3 atau spesialis gitu. Jadi dia sambil daftar spesialis sambil daftar juga S3 karena kita nggak pernah tahu rezeki. Seriously. You apply to many ways. Kalian coba berencana aja ke satu dua rencana kita nggak pernah tahu rezekinya kemana. Jadi coba aja semua. Rencananya dia kalau dia lolos misalkan ya lolos spesialis, lolos juga S3 ya dia tinggalkan spesialisnya dulu ke S3 dulu. Mungkin balik S3 baru ke spesialis kayaknya dia. Seperti itu ya kali-kali. Dokter ya, please, dokter kita ini butuh segera lah banyak-banyak studi. Kita butuh dokter yang banyak Mas Farid. Serius. Eh, Apalagi Tapi dokter ya. sebenarnya kalau kedokteran banyak kali beasiswa nggak sih Kak? Kenapa Mas Farid? Beasiswa untuk kedokteran sebenarnya banyak ya. Kayaknya engineer sama aja. LPDP kan buka aja kan semua. Iya. Kalau Fulbright tidak Mas. Fulbright tidak sanggup biaya dokter gitu mahal sekali. Nggak salah. Ya. Kalau Fulbright, mereka tidak terima untuk dokter seingat saya. Kalau untuk jurusan dokter ya. Mereka, biaya biasanya setahu saya gitu. Kayaknya deh. Hmm. Ya, apply lah Mas banyak-banyak dokter kita butuh banyak dokter ahli. Kita kekurangan dokter negeri kita. Iya. Oke, thank you. Makasih banyak ini Mas Farid. Saya harus tutup. Ini sudah Ya. 15 menit lagi iqamat di sini sholat subuh. Mas Farid jam berapa di sana Mas Farid? Aku sama kayak Indonesia, tapi bagian Bita. Wita ya. Oh, Sulawesi berarti ya. Kebetulan berarti Mana ke jam atas? berarti udah hampir setengah 11 malam Mas ya. Iya, jam setengah 11. Thank you Mas Farid. Terima kasih banyak sudah mau share ini tiba-tiba Sama juga maaf Mas kalau ada Farid salah kata ya, kemarin. dan jawabannya nggak memuaskan. Ini kalau saya pribadi saya aja banyak ilmu saya dapat Mas dari Mas Farid tadi presentasinya, Ya, kemudian diskusi-diskusi kita banyak sekali ilmu yang saya dapat juga gitu. Ya, thank you Mas Farid. Ini Farid juga yang ya, tepuk tangan. ya. Oke, Siap. thank you. Siap. Oke, Terima kasih assalamualaikum. teman-teman.